Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dari kelas IF 202, Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan dan integral. Materi yang akan saya bahas meliputi turunan fungsi berpangkat, turunan menggunakan aturan perkalian dan pembagian, kemudian integral tentu, serta cara menentukan luas daerah yang terbentuk dari dua fungsi. Saya akan membahas soal satu persatu agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi-fungsi yang diberikan. Nomor 1A diketahui fungsi f dari x sama dengan x pangkat 5 per 4 ditambah 2. Untuk mencari turunannya, kita menggunakan aturan dasar turunan, yaitu jika terdapat x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Jadi, untuk x pangkat 5 per 4, turunannya adalah 5 per 4 dikali x pangkat 5, 5 per 4 dikurangi 1. 5 per 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 1 per 4. Sedangkan turunan dari konstanta 2 adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah fx sama dengan 5 per 4 x pangkat 1 per 4. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah 5 per 4. 5 per 4 x pangkat 1 per 4. Untuk nomor 1b, fx sama dengan 3 per x pangkat 3 dikurangi 2 per x pangkat 2. Supaya lebih mudah diturunkan, bentuk pecahan tersebut kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. 3 per x pangkat 3 dapat ditulis menjadi 3x pangkat negatif 3. Kemudian 2 per x pangkat 2 menjadi 2x pangkat negatif 2. Jadi fungsi tersebut menjadi fx sama dengan 3x pangkat negatif 3 dikurangi 2x pangkat negatif 2, sehingga kita turunkan satu per satu. Turunan dari 3x pangkat negatif 3 adalah 3 dikali negatif 3, sehingga hasilnya negatif 9. X pangkat negatif 4. Kemudian, turunan dari negatif 2x pangkat negatif 2 adalah negatif 2 dikali negatif 2, sehingga hasilnya positif 4. 4x pangkat negatif 3. Jadi, fx sama dengan negatif 9x pangkat negatif 4 ditambah 4x pangkat negatif 3. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, hasilnya adalah negatif 9 per x pangkat 4 ditambah 4 per x pangkat. Jadi untuk nomor 2, fx sama dengan 2x dikali sinus x ditambah x kuadrat dikali kosinus x, maka hasil akhirnya adalah fx sama dengan 2x sinus x ditambah x kuadrat kosinus x. Jadi jawaban nomor 2A adalah 2x sinus x ditambah x kuadrat kosinus x. Sekarang kita lanjut ke 2B. Fx sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menyederhanakan bentuk pecahan terlebih dahulu. 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 3. Kemudian 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 menjadi 3x. Jadi fungsi tersebut menjadi fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x. Sekarang kita tinggal mencari turunannya. Turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x kuadrat. Sedangkan turunan 3x adalah 3. Jadi fx sama dengan 12x kuadrat ditambah 3, maka jawaban nomor 2B adalah 12x kuadrat ditambah 3. Untuk nomor 3, diberikan integral dari negatif 1 sampai 1, yaitu 3 per x pangkat 3 dikurangi 2 per x pangkat 2 terhadap x. Jika kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 3x pangkat negatif 3 dikurangi 2x pangkat negatif 2. Namun ada hal yang penting harus diperhatikan. Pada interval dari negatif 1 sampai 1, terdapat titik x sama dengan 0.
Sedangkan fungsi tersebut kita terdefinisi ketika X sama dengan 0 karena terdapat X pada penyebut. Artinya integral ini memiliki titik singular di X sama dengan 0. Oleh karena itu, integral harus dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu dari negatif 1 sampai 0 dan dari 0 sampai 1. Ketika mendekati X sama dengan 0, nilai fungsi menjadi tidak terbatas. Jadi integral tersebut tidak memiliki nilai hingga, dengan kata lain integral divergen atau tidak konvergen. Jadi jawaban nomor 3A adalah integral divergen atau tidak divergen. Selanjutnya nomor 3B, diketahui integral dari 1 sampai 2 dari 2x ditambah 5 pangkat 3 terhadap x. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan metode substitusi. Misalkan U sama dengan 2x ditambah 5, lalu diturunkan du sama dengan 2dx, sehingga dx sama dengan setengah du. Sekarang kita ubah batas integral ketika x sama dengan 1, u sama dengan 2 dikali 1 ditambah 5, yaitu 7. Kemudian ketika x ditambah dengan 2, ketika x sama dengan 2, u sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5, yaitu 9. Jadi integralnya berubah menjadi setengah integral dari 7 sampai 9 u pangkat 3 du. Integral dari u pangkat 3 adalah u pangkat 4 dibagi 4. Jadi kita mendapatkan 1/8 dikali 9 pangkat 4 dikurangi 7 pangkat 4. Sehingga pangkat 4 adalah 6561. Sedangkan 7 pangkat 4 adalah 2401. Jadi 1/8 dikali 4160 hasilnya adalah 520. Selanjutnya nomor 4. Pada soal ini diketahui dua fungsi, yaitu y1 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dan y2 sama dengan 2x ditambah 3. Kita diminta menentukan gambar daerah yang terbentuk antara kedua fungsi dan menentukan luas daerah. Pertama, kita harus mencari titik perpotongan kedua fungsi. Karena kedua fungsi berpotongan, maka nilai y1 sama dengan y2, jadi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian semua suku kita pindahkan ke sebelah kiri. Hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x, kita gunakan rumus persamaan kuadrat, yaitu x sama dengan negatif b plus atau minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Pada soal ini a sama dengan 1, b sama dengan negatif 4, dan c sama dengan negatif 6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah x sama dengan 2 plus atau minus akar 10, jadi terdapat dua nilai x, yaitu x1 sama dengan 2 dikurangi akar 10. Dan x2 sama dengan 2 ditambah akar 10. Kemudian untuk mendapatkan nilai y, kita masukkan nilai x tersebut ke fungsi y2, yaitu 2x ditambah 3, sehingga diperoleh dua titik perpotongan. Titik pertama adalah 2 dikurangi akar 10, 7, 2 dikurangi akar 10, 7 dikurangi 2 akar 10. Dan titik kedua adalah 2 ditambah akar 10, 7 ditambah 2 akar 10. Jadi kedua grafik berpotongan di dua titik tersebut. Fungsi y1 merupakan parabola yang terbuka ke atas, sedangkan y2 merupakan garis lurus. Daerah yang akan kita cari luasnya adalah daerah yang berada di antara garis dan parabola tersebut. Selanjutnya yang nomor 4b, rumus luas daerah antara dua kurva adalah integral dari fungsi yang berada di atas dikurangi fungsi yang berada di bawah. Untuk mengetahui fungsi mana yang berada di atas, kita bisa mengambil contoh nilai x sama dengan 2. Jika x sama dengan 2,
Untuk nomor 4B yaitu L sama dengan integral dari 2 dikurangi akar 10 sama dengan 2 akar 10 sampai 2 ditambah akar 10 dari 2x ditambah 3 dikurangi x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 terhadap x. Setelah disederhanakan menjadi L sama dengan integral dari 2 dikurangi akar 10 sampai 2 ditambah akar 10 dari negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 terhadap x. Kemudian kita integralkan integral dari negatif x kuadrat adalah negatif sepertiga x pangkat 3. Integral dari 4x adalah 2x kuadrat dan integral dari 6 adalah 6x. Jadi hasil integralnya adalah negatif sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 6x. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawah. Setelah dilakukan perhitungan, L sama dengan 40 akar 10 dibagi 3. Jika diubah ke bentuk desimal, hasilnya kurang lebih 42,16. Jadi luas daerah yang terbentuk antara kedua fungsi adalah 40 akar 10 per 3 satuan luas, atau kurang lebih 42,16 satuan luas. Jadi dari seluruh pembahasan dapat kita simpulkan bahwa pada materi ini kita menggunakan beberapa konsep utama. Pertama, aturan dasar turunan untuk fungsi berpangkat. Kedua, aturan perkalian untuk mencari turunan dari dua fungsi yang dikalikan. Ketiga, integral tentu untuk menghitung nilai integral pada batas tertentu. Keempat, metode substitusi untuk mempermudah penyelesaian integral. Dan yang terakhir, integral juga dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang berada di antara grafik fungsi. Demikian penjelasan saya mengenai soal turunan dan integral. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.